Nah, berapa sebenarnya diperlukan anggaran untuk itu? Ya, untuk membangun investasinya. Iya. Nah, sekarang kan dana FLPP itu dari tahun 2010 ya sampai saat ini lebih dari 100 triliun sebenarnya sudah digelontorkan pemerintah. Tapi memang sudah disalurkan dalam bentuk KPR ya. Nah, pengembaliannya nanti itu yang mungkin nanti kalau disetujui pemerintah itu tidak lagi disalurkan ke KPR langsung, tapi masuk dulu ke dana abadi. Ya. Dana investasi Dana investasi itu setiap tahun ya lebih kurang sekitar 7 sampai 8 triliun lah. Mulai tahun depan. Iya, mulai tahun depan. Nah, tapi ini kan tidak cukup sebenarnya hasil investasinya untuk misalnya 200.000 itu nggak cukup. Apalagi kalau misalnya 300, 400, apalagi 600.000, apalagi 1 juta gitu kan. Apalagi kalau programnya Pak Prabowo yang 3 juta rumah, itu lebih nggak cukup lagi. Sobat Pandangian, kali ini saya sedang berbincang-bincang dengan seorang tokoh di dunia keuangan yang selama ini mensupport pemerintah untuk memberikan KPR ke semua masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena beliau ini sudah hampir lebih dari 15 tahun di dunia ini, maka nanti akan kita tanyakan bagaimana sekarang kondisi dari lembaga keuangan ini dalam membantu masyarakat menengah ke bawah untuk merumahkan mereka dan keluarganya. Saya sapa dulu siapa lagi kalau bukan Pak Hirwandi. Selamat datang Pak Hirwandi. Kita sudah lama nggak bisa ketemu pas waktu ini ya. Jadi terima kasih loh atas kedatangan Anda di sini. Baik Pak Pandangian, makasih saya sudah diundang nih di podcast ini. Ya, jadi saya sangat sangat terkesan tentang bagaimana kinerja Bank BTN ya selama ini, terutama 3 tahun terakhir ketika ada pertumbuhan jumlah subsidi dari pemerintah melalui APBN ya. Dan ada gagasan-gagasan yang mengatakan bahwa wah, KPR itu terlalu lama diberikan 20 tahun 5% gitu. Apakah tidak bisa dana APBN ini dimanfaatkan untuk lebih banyak lagi orang yang punya rumah, kurang lebih gitulah ya. Dan terus kemudian ada juga pandangan tentang dana abadi supaya pemerintah tidak terlalu rumit lagi berpikir hanya akan terus mendanai secara besar ya, secara besar-besaran ya setiap tahun. Sehingga dengan dana abadi ini mungkin pemerintah akan diringankan kemudian hari ya, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Nah, kira-kira dari mana sebenarnya gagasan dana abadi itu, dana abadi perumahan? Baik, Pak Pandangian. Ya. Kalau Bank BTN udah merealisasikan lebih dari 5 juta sampai sekarang ya. Sampai saat ini. Sejak tahun 70 kepada kepala keluarga Indonesia ya. Sejak tahun dari 76 1976 gitu kan, dan memang KPR ini sendiri produknya itu yang menciptakan Bank BTN. Iya. Karena waktu itu pemerintah minta BTN untuk membuat pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia pada saat itu tahun 1974. Dan kemudian skema daripada KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini itu dari 1976 sampai saat ini skemanya itu sudah beberapa kali berubah ya. Ada berbagai skema yang dibuat. Waktu itu 1976 pada zamannya Pak Soeharto, Pak Orde Baru, itu ada persis seperti yang FLPP saat ini. Ya. Nah, namun pada saat itu sumber pendanaannya itu pertama adalah rekening dana investasi, penempatan modal pemerintah, kemudian dari KLBI dan dari bank. Dan itu di blended. Nah, kepada masyarakat itu suku bunganya berbeda-beda. Masa subsidinya juga berbeda-beda. Jadi ada 3 kelompok masyarakat berdasarkan kepada penghasilannya. Jadi masyarakat itu dibedakan atas 3 kelompok penghasilan. Jadi ada yang suku bunga tertentu dengan masa subsidinya
itu mungkin hanya 5 tahun. Oh, Ada yang 7 tahun, ada yang 10 10 tahun. tahun. Nah, kemudian pada zamannya Bu Mega itu berubah. Jadi menjadi subsidi uang muka dan subsidi bunga. Ya. Nah, kemudian zamannya Pak SBY itu juga diteruskan subsidi uang muka dan juga subsidi bunga. Seperti zaman Ibu Sepertinya Mega. Bu Mega. Dan kemudian ditambah lagi satu skema baru sebenarnya. Di zaman Pak SBY. SBY itu FLPP. Ya, waktu ya, itu ya. Menteri Menterinya Perumahan Pak Suharto Manoarfa. Yang sekarang Bappenas. Ya, Ya, Bappenas, ya. ya. Karena waktu itu dilihat bahwa subsidi bunga itu belanja, uang hilang. Sehingga muncullah namanya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya, ya. Nah, ini sumbernya adalah dari APBN. Ya. Yang posnya beda dengan subsidi bunga atau subsidi uang muka. Oh. Kalau subsidi bunga, subsidi uang muka itu posnya dari APBN, posnya adalah belanja. Ya. Nah, kalau ini di APBN posnya adalah Investasi. investasi dan bergulir. Nah, sehingga berubahlah itu sekitar tahun 2010. Iya, sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Nah, 2010. Nah, ini pun porsinya berubah-ubah lah. Termasuk suku bunganya. Dulu itu suku bunganya 7,5%. Kemudian berubah 7,25%. Kemudian pada saat Pak Jokowi ya program 1 juta rumah 29 April tahun 2015. Nah, itu berubah bunganya dari 7,25% ke 5%. Nah, jangka waktu kreditnya juga berubah jadi 20 tahun. Nah, sehingga tentu porsinya yang tadinya FLPP-nya mungkin sekitar 60 atau 70%, itu awalnya jadi 90%. Terus sekarang sudah berkurang ke 75%, tapi tentu dalam hal ini SME masuk sehingga ada dana pendamping FLPP juga di situ. Dari APBN. Dari APBN, sehingga ada porsi 25% juga di situ. Nah, ini berjalan sampai saat ini. Nah, memang pada saat pencanangan 29 April 2015 sampai tahun 2018 itu ada juga kombinasi FLPP dan ada subsidi sisi bunga juga pada saat itu. Ya. Nah, karena kalau FLPP semua itu dana kan cukup besar, Pak. Dan kemudian juga ada skema baru juga di antara itu, kerjasama dengan Bank Dunia. Karena pada saat itu kita dicoba skema baru dengan subsidi uang muka yang namanya BP2BT. Jadi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Yeah. Jadi mencoba masyarakat ini untuk menabung, ya. Nah, kemudian diberikan bantuan uang muka. Yeah. Nah, subsidinya itu atau bantuannya itu berupa uang muka. Yeah. Sementara KPR-nya itu tidak lagi diberikan subsidi. Jadi benar-benar itu skemanya adalah skema KPR subsidi uang muka, tapi suku bunganya komersial. Nah, tujuannya pada saat itu bagi World Bank itu adalah untuk bisa disekuritisasi. Karena kalau FLPP dengan bunga 5% itu nggak tertarik bagi investor. Sehingga sekuritisasi nggak jalan di Indonesia. Ya khususnya yang KPR FLPP. Nah, sehingga World Bank mencoba menciptakan skema subsidi uang muka dengan BP2BT tadi. Nah, tapi ini juga nggak jalan juga dengan baik gitu ya. Akhirnya itu juga saat ini skema itu nggak lanjut. Ini FLPP masih tetap lanjut saat ini. Nah, kami melihat di sini juga dengan Kementerian PUPR menggabungkan antara FLPP dengan subsidi sisi bunga. Yeah. Bagaimana dana tidak hilang, tapi juga KPR subsidi ini itu bisa kita sekuritisasi. Nah, kemudian di sisi lain, subsidi ini
bisa kita lebih efisienkan. Iya. Nah, bagaimana caranya ini? Ya. Ada 2 isu itu. Ya. Nah, Untuk memperbesar jangkauan ke masyarakat ya. Berbanyak jangkauan. Nah, akhirnya kita memikirkan begini dengan Kementerian PUPR. Dana FLPP ini itu tidak kita salurkan langsung ke masyarakat, tapi itu menjadi sumber untuk investasi yang hasil investasinya itu menjadi pembayaran subsidi bunga. Selisih bunga ya. Untuk subsidi bunganya. Nah, sehingga skemanya menjadi KPR subsidi bunga. Ya. Tapi pembayaran subsidi bunganya bukan lagi diambilkan dari belanja negara, tapi adalah dari hasil investasi yang diinvestasikan negara. Ya. Jadi tetap FLPP-nya diambilkan dari APBN, tapi ditempatkan sebagai dana abadi dan itu diinvestasikan, hasil investasinya itu untuk bayar subsidi bunga. Gitu. Nah, kemudian bagaimana mengefisiensikannya? Mengefisiensikannya ada 2 cara. Pertama adalah memperpendek masa subsidi. Iya. Yang tadinya masa subsidi 20 tahun, jadi 10 tahun misalnya. Diperpendek 10 tahun misalnya. Kenapa diperpendek? Karena kita bisa lihat bahwa masyarakat itu dengan perjalanan waktu itu kemampuannya meningkat. Ya. Kita bisa lihat juga bahwa setelah 10 tahun itu bahkan ada yang melunasi kreditnya. Ya. Nah, sehingga bukan kita memperpendek jangka waktu kreditnya, tapi memperpendek masa subsidinya. Ya. Kita bisa aja memperpanjang jangka, karena jangka waktu kredit kan 20 tahun untuk KPR subsidi. Dan masa subsidinya juga 20 tahun. Bisa saja kita perpendek masa subsidinya 10 tahun, bisa saja jangka waktu kreditnya bisa 30 tahun. Gitu. Tapi setelah 10 tahun, dia akan masuk kepada suku bunga komersil. Nah, tentu bank akan melihat ya suku bunga komersilnya disesuaikan dengan kemampuan dia pada saat itu. Ya, bank juga nggak tiba-tiba menaikkan dengan tinggi di luar kemampuan si debitur. Nah, berarti yang tadinya selama 20 tahun dinikmati 1 orang, dengan kita perpendek menjadi 10 tahun, menjadi 2 orang. Menjadi 2 orang. Dari situ kita udah bisa. Ya. Kemudian yang kedua cara mengefisiennya adalah suku bunganya. Kita nggak semua masyarakat itu kita kasih 5%. Ya mungkin ada masyarakat yang kita kasih 7%. Karena kemampuan dia cukup sebenarnya 7%. Kenapa? Karena dulu kita kasih 7,25-7,5% KPR subsidi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masyarakat mampu. Ya, jadi itu kita kasih ada yang 5%, ada yang 7%. Nah, itu juga kita mengefisienkan juga di situ. Dana APBN. Dan memperbanyak juga. Dengan sendirinya. Gitu. Nah, itu yang kita pikirkan gitu. Nah, kita juga udah bahas juga dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR gitu. Dan mudah-mudahan ini usulan-usulan ini, kebijakan ini bisa segera disetujui dan diputuskan gitu. Nah, kemudian ketika Pak Hir tadi bilang bahwa dana investasi itu supaya bisa hasilnya mensubsidi program pemerintah di setiap tahun berikutnya, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, berapa jumlah investasi yang dibutuhkan? Anggaplah besaran tertentu, lalu berapa yang harus disiapkan dalam 5 tahun untuk mencapai investasi itu? Ya. Nah, kalau itu mungkin kita masuk kepada skema subsidinya sendiri. Ya. Termasuk misalnya syarat dan kriteria subsidi. Saat ini yang disasar itu adalah kriterianya MBR. Iya, di bawah 8 juta. Iya, secara ketentuan itu yang diberikan subsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga seperti itu, ya, di perumahan dan kawasan permukiman. Nah, tinggal sekarang definisi MBR itu seperti apa?
Nah, definisi MBR itu diatur di dalam peraturan Menteri Perumahan atau Menteri Keuangan. PUPR ya, PUPR, ya. atau menteri yang membidani perumahan. Ya. Itu yang ngatur nanti. Nah, bisa didefinisikan di kemampuan atau penghasilan, atau bisa juga dibatasi, misalnya harga jual misalnya sampai 300 juta gitu ya, atau 500 juta, mungkin nanti ada kajian lah ya. Satu. Kedua adalah masyarakat yang belum punya rumah. Ya. 3 adalah masyarakat yang belum pernah menerima subsidi rumah. Nah, mungkin 3 kriteria itu. Kenapa kriterianya kita bikin lebih sederhana, lebih simpel? Supaya di dalam pelaksanaannya itu juga tidak rumit. Ya, supaya yang melaksanakan atau bank pelaksana dalam melaksanakan ini itu juga tidak membingungkan dia di lapangan dan tidak terjebak juga pada saat nanti ada pemeriksaan. Oh ya, dari BPK ya? Dari BPK atau dari auditor lain. Nah, itu mungkin yang perlu ke depan terobosannya. Nah, kemudian subsidi yang perlu dikembangkan lagi di samping tadi ya, subsidi bunga ya. Perlu misalnya mengenai PPN ya. Ini juga memberatkan dari masyarakat. Nah, mungkin untuk masyarakat tertentu di samping yang MBR tadi ya alhamdulillah sekarang pemerintah sudah membebaskan PPN tuh. Tapi bersifat sementara. Enggak, kalau yang MBR itu udah dibebasin. Tentu ya, oke. Itu dibebasin, itu alhamdulillah tuh. Termasuk juga BPHTB. Ya, ini kan ranahnya di Pemda. Tapi sekarang by undang-undang untuk MBR itu udah dibebaskan. Nah, mudah-mudahan ini juga didukung oleh pemerintahan daerah. Ya, undang-undang dan PP-nya kan baru nih 2023 dan berlaku 2024. Mudah-mudahan berlaku. Tapi perlu juga disupport untuk masyarakat di atas MBR, tapi di bawah masyarakat berpenghasilan menengah. Ini namanya MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung. Nah, ini anak-anak kaum milenial nih. Ya, dia juga nggak dapat subsidi apapun di situ. Nah, mungkin itu dibantu. Apakah harga jualnya sampai 500 atau sampai 1M? Yang dibebaskan mungkin PPN-nya yang 11%, kemudian BPHTB yang 5%, ini aja udah 16% nih Pak Panang ya. Ya, betul. Ya, ini kan meringankan dia nih. Jadi 11% udah berkurang tuh harga jual. Ya, belum lagi yang lain-lain tuh. Ya, kalau misalnya tambah lagi di proses KPR yang harus ada misalnya premi asuransi, misalnya itu juga dibebaskan atau ditanggung pemerintah, itu premi asuransi sekitar 6-8%. Kalau kita ambil 8% misalnya, tambah tadi sekitar berapa? 11 tambah 5, 16 tambah 8, 24%. Itu udah berkurang tuh. Subsidi pemerintah ya. Biaya-biaya mereka. Nah, ini mungkin perlu ke depan perlu dibantu hal itu. Karena yang BPHTB bebas itu yang baru diatur adalah untuk yang MBR. Termasuk yang bebas PPN itu baru yang diatur itu. Walaupun memang sekarang ini yang udah ada itu harga jual sampai 5 miliar kalau nggak salah ya. Ya, yang dibebaskan PPN. Enggak, harga jual 5 miliar tapi yang dibebaskan kan sampai 2 miliar. 2 miliar. Ya, tapi kan itu sampai Juni ini nih. Ya sementara. Nah, tapi kalau ke depan mungkin yang berlaku seperti MBR itu juga mungkin sampai harga jual 1M gitu. Tapi itu mungkin ada kajian-kajian lah. Ya, harus. Nah, berapa sebenarnya diperlukan anggaran untuk itu? Ya, untuk membangun investasinya. Nah, sekarang kan dana FLPP itu dari tahun 2010 ya sampai saat ini lebih dari 100 triliun sebenarnya sudah digelontorkan pemerintah. Tapi memang sudah disalurkan dalam bentuk KPR ya. Nah, pengembaliannya nanti itu yang mungkin nanti kalau disetujui pemerintah itu tidak lagi disalurkan ke KPR langsung,
tapi masuk dulu ke dana abadi. Ya. Ya. Dana investasi ya. Dana investasi itu setiap tahun ya lebih kurang sekitar 7 sampai 8 triliun lah. Mulai Ya. tahun depan. Iya, mulai tahun depan. Nah, tapi ini kan tidak cukup sebenarnya hasil investasinya untuk misalnya 200.000, itu nggak cukup. Apalagi kalau misalnya 300, 400. apalagi 600 ribu, apalagi 1 juta gitu kan. Apalagi kalau programnya Pak Prabowo yang 3 juta rumah gitu, ya. itu lebih nggak cukup lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus ada bentuk baru dana abadi di APBN, ya, setiap tahunnya dari 2025, 2026, mungkin sampai 5 tahun ya. atau berapa 10 tahun nanti kita harus simulasikan itu, gitu kan? Ya. Nah, termasuk misalnya apakah cukup dengan dana abadi aja harus kita bentuk di APBN, digelontorin, atau harus di-mix, ya. Kalau hitungan saya, mungkin harus di-mix dulu. Jadi 2025 itu di-mix dulu, Pak. Ya. Jadi dana abadi, ya, misalnya, taruhlah misalnya berapa triliun gitu ya. Tergantung, misalnya 30 misalnya. 30 misalnya kan, untuk berapa ratus ribu gitu ya. 30 dengan skim yang baru tadi kan pasti akan lebih banyak dia. Iya. Kan jadi 20 jadi 10 ya kan. Abadinya 30. Ya. Nah, nanti ada subsidi sisi bunganya berapa T. Di antara 30-nya. Karena 30 ini kan hasil investasinya kan belum diterima penuh pada tahun 2025. itu. Tahun 2026 baru. 2025. Kenapa? Karena penganggaran APBN itu kan butuh waktu untuk pencairannya juga. Ya. Iya kan? Ya. Ada proses administrasi yang namanya DIPA, pencairannya. Jadi tidak ujung-ujung tahun 2025 di Januari, tanggal 2 Januari langsung cair penuh. Itu enggak. Jadi ini butuh waktu juga. Nah, sehingga itu butuh untuk misalnya ada subsidi bunganya, anggaran subsidi bunganya ada. Jadi di luar itu. Di luar dana abadi. Jadi itu harus ada di mix. Nah, untuk mungkin berapa tahun gitu ya, 5 tahun. Nah, setelah itu mungkin nggak perlu lagi dibentuk di APBN. Jadi mungkin 5 atau 10 tahun dibentuk terus dari APBN, dana abadi ini. Nah, setelah 5 atau 10 tahun, maka dana abadi ini itu cukup untuk menghidupkan dirinya sendiri untuk membayar subsidi KPR subsidi tadi. Itu. Dan ditambah jumlah pengembalian FLPP itu ya? Iya, ditambah dengan pengembalian FLPP tadi. Jadi makin besar ya? Makin besar. Itu satu. Ya. Jadi ada 2 sumbernya dari APBN tambahan baru. Kemudian 2 adalah pengembalian dana FLPP. Nah, sebenarnya ada lagi Pak Nangian, sumber-sumber yang bisa untuk menambah dana abadi. Ya, misalnya sekarang gini, pengelolaan tabungan perumahan ini kan tersebar juga nih. Ada yang dikelola oleh TNI AD, ada yang TNI AL, ada TNI AU, ya. Di Polri saya nggak tahu, mungkin ada atau tidak.